Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fajar Rayyan, NIM 2202652, Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fumigasi di perpustakaan. Yang pertama, pengertian fumigasi di perpustakaan. Fumigasi adalah metode pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan gas sebagai agen pengendali. Dalam proses fumigasi, gas-gas yang bersifat beracun dilepaskan untuk membunuh hama dalam dosis tertentu. Fumigasi dalam perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan dengan cara pengasapan menggunakan bahan kimia. Tujuan utamanya adalah mencegah, mengobati, dan mensterilisasikan bahan pustaka agar terhindar dari gangguan serangga dan jamur yang dapat menyebabkan kerusakan. Baiklah, materi selanjutnya, tujuan fumigasi di perpustakaan. Yang pertama, pencegahan kerusakan. Fumigasi bertujuan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh serangga seperti kutu buku, rayap, dan kecoa. 2. Sterilisasi. Fumigasi juga digunakan untuk mensterilisasikan ruangan perpustakaan. Sterilisasi ini penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta melindungi bahan-bahan yang disimpan di sana dari kontaminasi. Ketiga, penyembuhan. Jika sudah ada kerusakan akibat serangan hama, fumigasi dapat membantu mengobati bahan-bahan tersebut. Beberapa bahan kimia yang digunakan dalam fumigasi memiliki efek pengobatan terhadap hama dan jamur. 4. Keamanan koleksi. Fumigasi juga bertujuan untuk mengamankan koleksi perpustakaan dari serangan hama di masa depan. Dengan melakukan fumigasi secara berkala, kita dapat memastikan bahwa bahan pustaka tetap terjaga dan bebas dari hama. Baiklah, materi selanjutnya adalah perlengkapan fumigasi di perpustakaan. Yang pertama adalah ruangan. Pastikan ruangan perpustakaan memiliki ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik dapat membantu sirkulasi udara dan mengurangi risiko terpapar bahan kimia. 2. Periksa apakah ada celah atau retakan di dinding atau lantai yang dapat memungkinkan masuknya hama. Tutup atau perbaiki celah tersebut jika ditemukan. 2. Alat. 1. Fumigator. Alat ini digunakan untuk menghasilkan asap atau gas yang mengandung bahan kimia fumigan. Fumigator harus sesuai dengan bahan standar keselamatan dan memiliki mekanisme pengaturan yang baik. 2. Masker. Petugas yang melakukan fumigasi harus menggunakan masker pelindung untuk menghindari terhidupnya gas beracun. 3. Sarung tangan. Sarung tangan tahan kimia digunakan untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia. 3. Bahan. 1. Fumigan. Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hama. Beberapa contoh fumigan termasuk fosfin, metil bromida, dan sulfur fluoride. Indikator. Gunakan indikator untuk memastikan bahwa ruangan telah terbebas dari gas berbahaya sebelum memberi izin masuk kembali. 3. Petunjuk penggunaan. Pastikan petugas melakukan fumigasi yang memahami cara menggunakan bahan dan alat dengan benar. Baiklah, materi selanjutnya adalah metode fumigasi di perpustakaan. 1. Fumigasi ruangan. Metode ini dilakukan dengan cara menyegel ruangan perpustakaan dan kemudian memasukkan gas fumigasi ke dalamnya. Gas fumigasi yang biasa digunakan adalah metil bromida, karbon disulfida, dan etilena oksida. Metode ini sangat efektif untuk membunuh hama di seluruh ruangan, tapi juga paling berbahaya dan membutuhkan persiapan yang matang. 2. Fumigasi sungkup. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan koleksi perpustakaan di dalam wadah kedap udara dan kemudian memasukkan gas fumigasi ke dalamnya. Gas fumigasi yang biasa digunakan adalah etilena oksida dan karbon dioksida. Metode ini lebih aman daripada fumigasi ruangan dan tidak memerlukan persiapan yang rumit, tetapi tidak seefektif fumigasi ruangan. 3. Fumigasi atmosfer terkendali. Metode ini dilakukan dengan cara memompa gas fumigasi ke dalam ruangan perpustakaan melalui sistem pipa dan kemudian menjaga kadar gas di dalam ruangan pada tingkat yang mematikan hama. Gas fumigasi yang biasa digunakan adalah nitrogen dan karbon dioksida. Metode ini sangat efektif dan aman, tetapi membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses fumigasi di perpustakaan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu bentuklah tim pelaksana fumigasi minimal 15 orang.
Siapkan sarana prasarana seperti plastik roll, lakban, cutter, gunting, meteran, proxtofsin, lempek plastik, masker, helm, tangga, polis line, stiker, sarung tangan, termometer, troli, plastik sampah, mantel, sepatu boot, kacamata, vakum cleaner, kipas angin, kain pel, sapu, dan almari. 2. Tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah letakkan 2 tablet proxtofsin di ruangan fumigasi. Totalnya 3000 tablet. Kemudian letakkan tablet itu di ruangan tersebut lalu tutup pintu rapat-rapat. Ketiga, tunggu 3 hari, ruangan itu baru dibuka di hari kelima. 3 tahap pasca fumigasi, yaitu pertama, buka ruangan fumigasi, biarkan udara segar masuk. Yang kedua adalah bersihkan peralatan fumigasi. Yang ketiga, identifikasi hasil fumigasi, catat dan musnahkan hama yang mati. Baiklah, dari materi fumigasi di perpustakaan, fumigasi merupakan metode pengendalian hama yang dilakukan dengan cara mengasapi ruangan atau area tertentu dengan gas beracun untuk membunuh hama-hama yang ada di dalamnya. Di perpustakaan, fumigasi biasanya digunakan untuk membasmi hama, perusak buku, dan koleksi lainnya, seperti rayap, kutu buku, pengengat, dan jamur. Fumigasi merupakan metode yang efektif untuk membasmi hama di perpustakaan. Namun perlu dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur keselamatan dengan cermat untuk menghindari bahaya bagi manusia dan hewan. Oke, sekian dulu dari saya. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.